اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah halaman 35 ayat 225 sampai dengan 230. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada satu kata bisa dibaca 2 bacaan. Ayat 229 illa ayyakhafa, boleh juga illa ayyukhafa. Jadi ya-nya boleh fathah, boleh dhammah ya. Dua-duanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 225, la yu'akhidhukum, tidaklah menghukum kalian Allah billagwi, dengan sebab sia-sia, fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian. Maksudnya sumpah yang sia-sia. Walakin akan tetapi yu'akhidhukum, Allah itu akan menghukum kalian bima, dengan apa-apa yang kasabat qulubukum, mengusahakan hati-hati kalian. Maksudnya sumpah yang betul-betul sumpah. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, halimun, maha aris. Maha aris yaitu tidak cepat marah, tidak cepat menghukum atau menyiksa. Ayat ini bicara tentang masalah sumpah. Di dalam Islam, sumpah itu diperbolehkan hanya dengan salah satu dari 2 kata. Pertama adalah dengan nama Allah, misalnya demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim. Kemudian yang kedua adalah dengan sifat-sifat Allah, demi rahmat Allah, demi keagungan Allah, dan sebagainya. Hanya dengan 2 ini saja bolehnya, selain itu tidak boleh.
Kemudian sumpah yang dilakukan oleh orang-orang Arab itu ada dua macam. Ada yang sumpahnya hanya dalam bentuk kalimat saja sebagai sumpah, tapi sebenarnya hati tidak meniatkan untuk sumpah. Ini biasanya terjadi pada ucapan sehari-hari ya. Bentuk sumpahnya gini, wallahi ya. Wallah artinya apa? Demi Allah. Nah, ini bentuk sumpah. Tapi seringkali orang Arab mengucapkan kata-kata wallah tidak ada niatan untuk sumpah. Itu hanya sebagai ungkapan keseharian biasa saja. Misalnya ditanya ya, kamu sudah makan belum? Belum wallah. Apakah kamu sudah kenyang? Alhamdulillah sudah kenyang wallah. Nah, dia mengucapkan wallah tapi tujuannya bukan untuk sumpah, tapi itu hanya sebagai pemanis kata karena kebiasaan orang Arab. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah pada kalimat pertama, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan sebab sumpah sia-sia, yaitu sumpah yang bentuknya sumpah dari sisi kalimat tapi tidak ada niatan hati untuk sumpah. Nah, ini di Indonesia nggak ada. Kalau orang Arab biasa mereka mengatakan wallah wallah gitu, tapi tidak sumpah. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah menghukum kalian dengan sumpah yang diniatkan oleh hati sebagai sumpah. Maksudnya Allah hukum kalau sumpahmu itu sumpah betul-betul padahal sumpahnya bohong. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah sumpah bohong. Tahu bahwasanya dia melakukan, sadar bahwasanya dia melakukan, tetapi supaya dia tidak malu kemudian dia mengatakan demi Allah saya tidak mengambil barangmu, padahal dia mengambil barang orang tersebut. Nah, ketika diminta sumpah dia bersumpah bohong. Ini termasuk maka sabat qulubukum. Hatinya meniatkan sumpah supaya dia lepas dari tuduhan, sementara dia bohong dalam sumpah tersebut. Nah, itu dalam hadis disebut sebagai al-yamin al-ghamus. Disebut sebagai sumpah yang mencelupkan ke dalam neraka. Rasulullah mengatakan inna min akbaril kabair, termasuk dosa paling besar asyirku billah, syirik kepada Allah, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, al-yaminul ghamus, sumpah yang dusta. Ghamus artinya mencelupkan, karena pelakunya akan tercelupkan ke dalam neraka gara-gara sumpah ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengancam jangan bersumpah bohong menyebabkan disiksa oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan lilladzina, bagi orang-orang yang yu'luna, melakukan ila min nisaihim, terhadap istri-istri mereka, maka hukumnya adalah tarabbusu, menunggu arba'ati ashhur, selama 4 bulan. Maksudnya maksimalnya itu 4 bulan. Fa in fa'u, kalau mereka itu kembali maksudnya jima lagi dengan istri, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ayat ini bicara tentang ila. Apa itu ila? Ila itu adalah seorang suami bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya. Ini biasanya ketika marah. Suami marah maka dia mengatakan demi Allah saya tidak mau kumpuli kamu. Nah, orang melakukan ilah ini hukumnya gimana? Boleh, tetapi ada aturannya. Aturannya apa? Maksimal ilah hanya sampai 4 bulan, tidak boleh lebih. Kenapa? Karena kalau lebih dari 4 bulan ini mendolimi istri. Wanita itu kuatnya ditinggal suami itu adalah 4 bulan. Karena itu Sayyidina Umar ketika mengirim pasukan perang, beliau batasi perang hanya selama 4 bulan. Kenapa? Para istri nggak kuat kalau ditinggal lebih dari 4 bulan. Kecuali kalau mereka rela. Jadi misalnya saya mau pergi ke negara jauh untuk kerja di sana 2 tahun, gimana? Kuat nggak? Ya bismillah. Nah, kalau dia rela nggak masalah. Tapi kalau tidak rela, maka mestinya ini suami setiap 4 bulan balik ke rumah. Nah, kembali ke sini, ilah ini oleh Islam dibatasi tarabbusu arba'ati ashhur, 4 bulan, nggak boleh lebih. Karena itu ilah itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, seorang suami melakukan ilahnya kurang dari 4 bulan, maka ini boleh. Dan istri selama masa ilah ini tidak boleh menuntut suami untuk segera rujuk atau mengumpuli dia, enggak. Misalnya yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW.
Dalam hadis yang sahih disebutkan, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi syahron. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ila kepada istri-istrinya pada waktu itu selama berapa? Selama syahron, selama 1 bulan. Nah, 1 bulan ini kan kurang dari 4 bulan, maka ini boleh. Nah, selama masa 1 bulan ini, para istri tidak boleh menuntut suami untuk segera mengumpulinya, karena dia sudah bersumpah, dan orang bersumpah itu disuruh untuk menetapi apa? Sumpahnya. Dia tidak boleh melanggar sumpahnya. Nah, maka suami ini boleh selama 1 bulan dia tidak mengumpuli istri, dan istri hendaklah sabar. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, seorang suami melakukan ila tanpa dibatasi berapa lamanya, atau dia batasi tetapi lebih dari 4 bulan. Nah, kalau dia batasi lebih dari 4 bulan, maka hukum Islam menetapkan di sini tarabbusu arba'ati asyhur, maksimal hanya boleh 4 bulan. Karena itu, misalnya seorang suami mengatakan, demi Allah saya tidak akan mengumpuli kamu selama 1 tahun. Nah, ini hukumnya dia hanya boleh 4 bulan saja tidak mengumpuli istri. Setelah maksimal 4 bulan selesai, maka hakim yang memberikan keputusan. Dia mengatakan kepada si suami ini, kamu hendaklah pilih rujuk kepada istrimu, ngumpuli lagi, atau pilih cerai. Harus menetapkan salah satu dari 2 ini. Setelah selesai apa? Masa 4 bulan. Kalau dia tidak mau rujuk kepada istrinya, maka dia wajib untuk mencerai istrinya. Kenapa? Karena kasihan istrinya. Kalau dia diilak selama 1 tahun, selama 1 tahun dia tidak mendapatkan nafkah batin, maka hendaklah dia dicerai saja supaya dia bisa mendapatkan suami yang lain, mendapatkan nafkah batin dari suami barunya. Karena itu Allah mengatakan fa in fa'u, kalau mereka kembali, yaitu kembali mengumpuli istrinya, maka Allah Maha mengampuni, yaitu Maha mengampuni terhadap kekurangan-kekurangan suami selama mengilak istrinya tadi. Karena namanya mengilak, ya otomatis istri haknya kan terkurangi kan. Semestinya dia dikumpuli, tidak dikumpuli, ini haknya terkurangi, ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in azamut talaqa, kalau mereka itu bertekad untuk cerai, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Jadi boleh milih, boleh kembali, yaitu jima lagi sama istri setelah 4 bulan selesai ini, atau boleh juga mencerai, terserah pilih mana. Yang tidak boleh adalah melanjutkan ilak lebih dari 4 bulan. Ini haram karena ini mendolimi istri. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa Islam itu sangat-sangat adil dan mengatur segala masalah. Masalah-masalah ranjang juga dibahas oleh Islam. Istri jangan sampai terdolimi, sebagaimana juga suami jangan sampai terdolimi. Maka hadis-hadis, ayat-ayat kita temukan membahas 2 hak tersebut. Haknya istri dibahas, haknya suami juga dibahas. Kemudian Allah mengatakan, wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang dicerai, yatarabbasna, mereka itu menunggu bi anfusihinna, terhadap diri-diri mereka, thalathata quru, selama 3 quru, wala yahillu lahunna, dan tidak halal bagi para wanita yang dicerai tadi, ayyaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallahu, apa yang Allah ciptakan, fi arhamihinna, di dalam rahim-rahim mereka, maksudnya kehamilan atau haid. In kunna, jika mereka itu yu'minna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan para suami mereka, ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk rujuk kepada para istrinya, fi dzalika, dalam masa tersebut, yaitu masa iddah tersebut. In aradu, jika mereka suami menghendaki islaha, untuk berbuat baik. Walahunna, dan bagi mereka para istri, mithlu, semisal alladzi alaihinna, kewajiban atas mereka, bil ma'ruf, dengan baik. Maksudnya istri punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Walir rijali, dan bagi para laki-laki, maksudnya suami, alaihinna, atas mereka, yaitu para istri, darajatun, ada derajat, maksudnya 1 derajat lebih tinggi daripada istri. Wallahu, dan Allah itu azizun, maha gagah, hakimun, maha bijaksana. Ayat ini bicara tentang masa iddah bagi mutallaqat, wanita yang dicerai. Apa masa iddah itu?
Masa iddah artinya masa menunggu. Menunggu maksudnya gimana? Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Nah, setelah sah cerai tersebut, tidak boleh istri ini langsung kemudian nikah dengan laki-laki lain, tidak boleh. Lah harus menunggu apa? Apakah menunggu keputusan dari hakim? Tidak. Menunggu selesainya masa iddah. Nah, masa iddahnya berapa? Masa iddahnya tergantung kondisi wanita tadi. Kalau wanita itu adalah sedang hamil, maka masa iddahnya menunggu sampai apa? Melahirkan. Kalau wanita itu sudah berhenti dari haid, jadi sudah tua sehingga tidak punya haid, atau dia masih kecil, ya usia 10 tahun misalnya belum haid sama sekali, maka dia menunggunya selama 3 bulan. Kemungkinan yang ketiga, wanita ini wanita yang aktif haidnya. Nah, kalau wanita aktif haidnya, inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Wal mutallaqat, wanita-wanita yang dicerai, maksudnya wanita yang dicerai sementara dia aktif haidnya. Dia masih aktif haidnya, masih mengalami haid. Maka yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Masa iddahnya itu adalah 3 quru. Nah, sekarang quru ini apa ini? Quru ini kalau menurut madhab Syafi'i, karena kita orang Indonesia madhab Syafi'i, itu dimaknai suci. Jadi menunggu 3 kali suci. Kalau sudah 3 kali suci, baru berarti masa iddahnya selesai. Kalau masa iddahnya selesai gimana? Kalau masa iddahnya selesai, sementara suaminya belum rujuk kepada istri tadi, maka istri tadi boleh nikah sama orang lain. Adapun selama masa iddah, maka istri tidak boleh nikah dengan orang lain. Kenapa? Karena dia masih statusnya sebagai istri. Jadi misalnya, laki-laki bilang kepada istrinya, kamu saya cerai. Ini kan sudah sah cerai, ya? Maka si istri ini posisinya atau statusnya sebagai apa? Sebagai istri, masih istri. Loh, katanya sudah dicerai. Ya sudah dicerai, tapi statusnya masih istri. Sehingga tidak boleh menikah dengan orang lain, dan dia masih boleh untuk serumah dengan suami yang menceraikan tadi, karena masih istrinya. Lalu terus kalau serumah gimana? Apakah boleh membuka auratnya? Ya boleh, memang itu istrinya. Lah apakah boleh untuk dijima? Boleh dijima, tapi kalau dijima itu sama dengan rujuk sama istrinya. Karena rujuk itu bisa dengan 2 cara. Cara pertama dengan kata-kata, saya rujuk kepada kamu, sah sebagai rujuk. Cara kedua dengan perbuatan, mau ngomong rujuk pekewo, akhirnya malam-malam dihubungi, hubungan, itu sudah rujuk sudah. Nah, maka selama masa iddah ini suami punya kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan apakah dia mau rujuk atau tidak rujuk. Kalau dia mau rujuk, silahkan rujuk selama masa iddah ini, tidak usah bayar mahar lagi, tidak usah pakai akad nikah lagi. Cuma cukup ngomong tadi, saya rujuk, selesai. Atau langsung diajak jima, selesai. Tapi kalau masa iddahnya selesai, nah ini suami kalau mau rujuk lagi, tidak cukup ngomong saya rujuk. Harus ada akad baru, harus ada mahar baru. Masa iddah selesai, 3 quru selesai, kemudian dia pengen rujuk, silahkan rujuk, tapi ngelamar lagi kepada mertuanya. Pak, saya ngelamar lagi putri Anda yang saya cerai kemarin, yang masa iddahnya habis. Baik, ngelamar lagi boleh, tapi maharnya 3 kali lipat, ya sekapok. Nah, pokoknya itu terserah istri. Istri kalau dia mau maharnya 3 kali lipat dari yang dulu, ya terserah. Memang dia sudah wanita lain. Nah, itu maksud dari masa iddah. Selama masa iddah tidak boleh nikah. Maka Allah mengatakan yatarabbasna bi anfusihin. Wanita ini harus menunggu terhadap dirinya. Jangan nikah dulu dengan laki-laki lain. Allah mengatakan wala yahillu lahunna, tidak halal bagi istri yang dicerai itu untuk menyembunyikan apa yang ada pada rahim mereka. Yaitu istrinya sedang hamil misalnya, dia mengatakan saya tidak hamil, nggak boleh. Karena masa iddah itu kan tergantung kondisi wanita tadi. Kalau dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan, bisa lama, bisa cepat. Kalau dia baru awal hamil, nah berarti masa iddahnya bisa 9 bulan atau 8 bulan, 10 hari. Tetapi kalau dia adalah wanita yang aktif haidnya, maka masa iddahnya ini 3 quru. Kalau dia menopause atau dia belum pernah haid karena dia masih kecil, maka masa iddahnya 3 bulan.
Jadi ngiling-ngilingnya gampang ya, ngingat-ingatnya gampang. 3 kuru atau 3 bulan atau sampai melahirkan. Nah, supaya lebih mudah saya tampilkan ayat yang menampilkan masa iddah secara lengkap. Yaitu bisa dilihat pada surah At-Talaq ayat 4. Allah mengatakan wallahi ya'isna minal mahid, wanita yang sudah tidak haid, sudah berhenti haid, min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur, maka masa iddahnya 3 bulan. Wallati lam yahidun, demikian juga wanita yang belum haid karena masih kecil, itu masa iddahnya juga 3 bulan. Wa ulatul ahmali, adapun yang memiliki kehamilan, ya, wanita yang hamil, ajaluhunna ayyadna hamlahun, masa iddahnya sampai melahirkan anak mereka. Nah, maka di sini ayat 228 surat Al-Baqarah ini berarti wanita yang dicerai tapi yang apa? Masih aktif haidnya. Kemudian Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik, suami lebih berhak untuk rujuk kepada istri dalam masa iddah tadi. Artinya selama masa iddah ini belum habis, maka ketika suami mengatakan saya rujuk, istri nggak bisa menolak. Istri mengatakan saya nggak mau, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah katakan ahaqqu, suaminya itu lebih berhak, maka dia istri nggak bisa apa-apa. Istri boleh menolak kalau masa iddah sudah selesai. Masa iddah sudah selesai, kemudian suami mau rujuk, nah istri nolak boleh. Kenapa? Karena dia sudah bukan istrinya lagi, dia sudah wanita lain. Tapi bolehnya rujuk disyaratkan in aradu islaha, kalau memang mau baik. Tapi kalau rujuk supaya bisa ngampelengi istri, nah ini nggak boleh. Rujuk untuk harmonis lagi, sebagaimana Agim, insya Allah pernah cerai kemudian rujuk lagi, nah, untuk kebaikan, nggak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laki-laki punya derajat lebih tinggi daripada istri. Ini maksudnya gimana? Maksudnya silahkan dilihat pada surah An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi istri. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah memberikan kelebihan laki-laki pada istri. Kelebihannya laki-laki banyak ya. Lebih kuat badannya, lebih cerdas mikirnya, atau lebih mengutamakan pikiran daripada perasaan. Wa bima anfaqu min amwalihim, juga karena suami wajib menafkahi istri. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dia punya kewajiban menafkahi istrinya ini. Meskipun istrinya kaya raya, tetap ada kewajiban untuk menafkahi. Nah, inilah yang menyebabkan suami itu satu derajat di bawahnya, di atasnya istri. Kemudian Allah mengatakan at-talaqu, cerai itu marratani, 2 kali. Ini ayatnya panjang Pak, nah, sehingga saya potong-potong aja. Cerai 2 kali, maksudnya cerai yang bisa rujuk itu hanya 2 kali saja. Maka ayat ini menghapus adat jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah kalau mau mencerai istrinya, memadoroti istrinya, itu dicerai. Tapi ketika masa iddah hampir habis, dirujuk lagi. Kemudian nanti dicerai lagi, masa iddah hampir selesai, dirujuk lagi. Terus begitu sampai 100 kali, bisa lebih. Nah, ini memadoroti para istri. Jadi rujuknya suami ini dalam rangka untuk memadoroti istri, supaya dia tidak bisa nikah lagi dengan orang lain. Maka Islam kemudian menetapkan, sekarang cerai yang boleh rujuk hanya 2 kali. Cerai pertama ada masa iddah. Nah, selama masa iddah ini kamu boleh rujuk. Nanti kalau sudah rujuk kemudian cerai lagi, ini cerai yang kedua, nah ada masa iddah. Selama masa iddah ini boleh rujuk. Kalau sudah cerai yang ketiga, nah maka setelah cerai ketiga ini ada masa iddah, tidak bisa rujuk lagi. Kenapa? Sudah habis. Yang dibatasi oleh Allah at-talaqu, tolak yang ada rujuknya marratan, hanya 2 kali. Fa imsakun, maka menahan istri bima'ruf dengan baik, au tasrihun, atau melepas istri yaitu mencerai istri bi ihsan dengan baik juga. Jadi silahkan pilih menahan maksudnya rujuk. Kalau rujuk ya harus baik, tapi kalau melepas yaitu mencerai juga harus baik. Mencerai istri dengan baik, kembalikan kepada mertuanya dengan baik. Jangan dikirim pakai JNE ngoten, dikirim pakai kotak, jangan. Kembalikan dengan baik-baik. Dulu kita ngambilnya baik-baik, kembalikan baik-baik. Dan tidak boleh memadoroti istri, tidak boleh mengurangi haknya, semua haknya harus diberikan. Allah mengatakan wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian an ta'khudhu, untuk mengambil
mimma dari apa yang ataitumuhunna kalian telah memberi kepada istri syai'an sedikit pun. Maksudnya mahar yang sudah diberi tidak boleh apa? Ditarik lagi. Kenapa? Mahar itu sebagai ganti dari bersenang-senang yang kita dapatkan dari istri kita. Dengan sebab kita punya istri, kita bisa memegang dia, boleh mencium dia, boleh mengumpuli dia. Nah, ini sebagai ganti dari kenikmatan-kenikmatan ini kita bayar mahar, sehingga mahar nggak boleh ditarik lagi, haram. Tapi ada pengecualian. Allah katakan illa ayya khafa, kecuali kalau keduanya itu khawatir alla yuqima hududallah, untuk tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum, kalau kalian khawatir alla yuqima, bahwasanya keduanya tidak bisa menegakkan hududallah, hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya suami istri fi maftadat bih, pada apa-apa yang istri itu menebus dengannya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya di sini khulu. Khulu itu apa? Khulu itu seorang istri minta diceraikan oleh suaminya. Kemudian istri ini mengembalikan maharnya kepada suami. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya supaya lebih mudah memahami khulu. Jadi khulu itu definisinya apa? Cerai dengan adanya mengembalikan mahar atau sesuatu sebagai ganti darinya. Ya boleh mahar, boleh yang lain. Baik, kita tampilkan dari kitab Bulughul Maram saja yang lebih mudah untuk ditampilkan. Kata kuncinya awwalu khul'in. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini damiman, wajahnya jeleknya bukan main. Kemudian istrinya mengatakan, kalau saya tidak takut kepada Allah, kalau dia masuk ke rumah itu langsung saya ludahi ke mukanya, karena mukanya itu jeleknya bukan main, saya nggak kuat melihatnya. Nah, maka ini menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dua orang ini. Wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya suami saya itu tidak punya keburukan akhlaknya, tidak ada keburukan agamanya, agamanya bagus, akhlaknya bagus, hanya wajahnya itu saya nggak bisa melihat. Saya bencinya bukan main sampai pengen meludahi. Kalau saya tetap jadi istri dia, saya khawatir nanti saya tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban saya sebagai istri. Nah, maka akhirnya dia pengen untuk diceraikan oleh Rasulullah dari suaminya. Maka Rasulullah mengatakan, kamu mau nggak mengembalikan kebunnya dulu yang diberikan sebagai mahar? Maka dia mengatakan, baik, akan saya kembalikan, malah mau saya tambah juga boleh. Yang penting saya lepas dari sebagai istri dia. Maka Rasulullah mengatakan, terimalah kebun tadi, tetapi tidak usah pakai tambahan. Tidak usah pakai tambahan. Udah, dulu maharnya kebun, ya udah kebun tok dikembalikan, nggak usah ada tambahan. Nah, ini adalah cerita khulu yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, aturiddina alaihi hadiqatah, maukah kamu kembalikan kepada suamimu kebunnya, yaitu mahar yang berupa kebun dulu. Nah, inilah khulu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena khiftum alla yuqima hududallah. Karena dikhawatirkan kalau tetap menjadi suami istri tidak bisa menegakkan hukum Allah, yaitu tidak bisa menjadi suami istri yang baik. Istri tidak bisa melakukan haknya kewajibannya kepada suami. Ini berarti tidak bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, khulu ini menurut mayoritas para ulama hanya boleh apabila penyebabnya adalah dari pihak wanita. Ini tadi kan masalahnya kan dari pihak wanita kan. Laki-lakinya nggak ada masalah, dia masih senang sama istrinya. Tapi istrinya yang bermasalah, dia sudah tidak suka lagi sama suaminya sehingga minta cerai. Nah, berarti masalahnya dari istri. Ini baru boleh melakukan khulu. Adapun kalau masalahnya dari suami suka ngampelengi misalnya, suka pukul istrinya, lah di sini menurut mayoritas para ulama tidak ada khulu. Karena kalau khulu berarti suami zalim, dia sudah suka ngampelengi, terus mengambil maharnya lagi, nggak bisa. Mahar yang dulu sudah diberikan nggak bisa balik karena masalahnya bukan dari istri tapi dari si suami.
Allah mengatakan tilka hududullah, itulah batasan Allah, fala ta'taduha, kalian jangan melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, fa ulaika humudz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini pembahasan khulu secara ringkas dan sederhana. Sebenarnya pembahasannya sangat banyak, sudah saya tuliskan di sini bagaimana hukum asal khulu, kemudian khulu itu apakah fasakh atau cerai, kemudian masa iddahnya berapa, kemudian hukum muhallil bagaimana. Nah, ini semuanya ada pembahasannya, tapi tidak bagus atau tidak relevan menurut saya kalau semuanya dibahas di sini, akan menghabiskan waktu yang banyak, sementara kita masih ada sisa beberapa ayat yang belum kita bahas. Kita lanjutkan aja. Allah mengatakan, fa in tallaqaha, apabila suami sudah mencerai istri, mencerai yang ketiga maksudnya, fala tahillu lahu, maka istri tidak halal bagi suami, maksudnya tidak bisa rujuk, mim ba'du, setelah itu, yaitu setelah cerai yang ketiga, hatta, sehingga tangkiha, si wanita itu menikahi zaujan ghairahu, suami selain dia. Jadi tadi sudah dibahas cerai pertama dan cerai kedua, itu ada masa iddah di mana suami bisa rujuk tanpa akad, tanpa mahar. Sekarang cerai yang ketiga, bagaimana hukumnya? Cerai yang ketiga ini disebut oleh para ulama bain kubro, putus besar. Karena putusnya besar, maka tidak boleh rujuk kecuali memenuhi dua syarat. Syarat pertama disebutkan dalam Quran, syarat kedua disebutkan dalam hadis. Nah, syarat pertama apa? Hatta tangkiha, sampai istri tadi menikahi laki-laki lain. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih. Dan ini menunjukkan bahwa Quran sama hadis itu harus digabungkan. Kalau tidak digabungkan, maka kita akan sesat. Karena contohnya di sini Quran hanya memberikan satu syarat, sementara Nabi nambahi satu syarat yang lain. Nabi mengatakan, la'allaki turidin an tarji'i ila Rifa'ah. Apakah kamu pengen rujuk kepada suamimu yang pertama namanya Rifa'ah? La, tidak boleh. Hatta tadzuqi usailatahu, sampai kamu jima dengan suamimu yang baru, wa yadzuqa usailataki, dan dia menjima kamu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi syarat pertama harus apa? Tangkih, nikah. Apakah setelah nikah kemudian dicerai boleh rujuk kepada suami yang pertama? Tidak boleh. Harus jima. Nah, maka kata-kata tangkih di sini ini artinya nikah, tidak mengandung jima sama sekali, sementara Nabi menambahi tadzuqi usailatah. Tadzuqi itu artinya merasakan usailatahu, madunya. Merasakan madu maksudnya jima. Jadi bukan harus keluar mani, bukan. Yang penting jima. Jima itu apa definisinya? Memasukkan kemaluan pada kemaluan, itu jima. Andaikan keluar mani atau tidak keluar mani, nggak ada masalah. Yang penting sudah jima. Karena sebagian orang salah paham, dikira usailatahu, madunya itu maninya, berarti harus keluar mani. Kalau jima belum keluar mani, belum memenuhi syarat. Ini penjelasan yang salah, tidak benar. Yang dimaksud usailah itu jima, bukan mani. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ini kalimatnya semuanya vulgar, nggak apa-apa, supaya jelas. Al usailatu, yang dimaksud usailah adalah al jima'. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Nah, maka tidak ada persyaratan harus keluar mani. Sementara itu Hasan Al-Basri mengatakan harus keluar mani, nggak benar. Kemudian Allah mengatakan, fa in tallaqaha, kalau suami kedua itu mencerainya, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima, bagi keduanya, yaitu suami istri dan suami yang pertama, ayyataraja'a, untuk rujuk. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? In dhanna, jika keduanya menyangka ayyuqima hududallah, bahwa bisa menegakkan batasan-batasan Allah, maksudnya bisa kembali menjadi keluarga yang harmonis atau keluarga yang bagus. Tapi kalau yakin bahwasanya nanti kalau rujuk kampleng-kamplengan lagi, jangan rujuk. Karena rujuk ini tujuannya untuk kebaikan. Misalnya setelah nikah, setelah cerai ternyata rumah tangga jadi malah kacaunya bukan main, anak-anaknya
sering nangis misalnya karena tidak ketemu dengan bapaknya yang dulu atau tidak ketemu dengan ibunya yang dulu. Nah, ini menyebabkan pengen untuk rujuk, nggak ada masalah. Yang penting bisa yakin bahwasanya bisa menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hududullah, itulah batasan Allah, yubayyinuha, Allah menjelaskannya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ayat ini saya tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang muhallil. Apa itu muhallil? Mari kita bahas. La'anallah, Allah melaknat al-muhallil, suami yang menikahi istri yang dicerai untuk menghalalkan kepada suami pertama. Wal muhallallah, juga suami yang dilakukan hal tersebut. Hadis riwayat Imam 3. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. A mencerai istrinya sampai 3 kali. Berarti sudah tidak boleh apa? Rujuk. Kemudian A mengatakan kepada B, temannya, wahai B temanku, saya sudah rindu sama istriku, tapi saya tidak bisa rujuk kecuali istriku harus dinikahi orang lain. Tolong kamu nikahi, tapi setelah kamu nikahi nanti kamu cerai. Jadi perjanjian gini. Nah, seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. B dilaknat oleh Allah kalau dia mau, dan A juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. B disebut muhallil, orang yang ingin menghalalkan istri orang lain untuk rujuk kepada suami pertama. Muhallallah ini adalah suami pertama tadi. Maka nikah yang diperbolehkan untuk istri yang sudah dicerai 3 kali ini adalah nikah yang normal, nikah yang betul-betul dia pengen untuk menikahinya. Zaman dulu itu wanita dicerai itu laki-laki sudah pada menunggu, tidak seperti zaman sekarang. Maka meskipun sudah dicerai 3 kali, itu pasti tetangga-tangganya akan ngitung. Ini hari pertama, hari kedua, nah, dihitung sampai masa iddahnya selesai. Kalau masa iddahnya selesai, kata guru saya, kata Syekh Hamid Al-Bukhari, itu nanti di depan pintunya sudah antri beberapa laki-laki. Zaman dulu Pak, nah, zaman sekarang kalau dicerai sudah susah. Nah, makanya dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur tidak boleh menikahinya hanya karena untuk menghalalkan, nggak boleh. Harus betul-betul menikah karena memang dia senang untuk menikahi wanita tersebut. Inilah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah yang harus kita ketahui supaya kita tidak melanggar hukum-hukumnya. Karena kalau melanggar hukum-hukumnya diancam oleh Allah pada ayat tadi. Allah mengatakan Allah akan menyiksa orang-orang yang zalim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.